tercengang ketika peluruku lebih mematikan dari milikmu. Kemudian aku kau lenyapkan. Namun kata-kataku selamat. Mereka terbang keliling dunia membawa sukma Tuan yang melahirkannya, merasuk pada memori anak-anak zaman, mengeras dalam tubuh yang semakin dewasa. Di masa lalu, aku tertindas, namun di ruang waktu, kau tergilas. Karena kata-kataku beranak pinak dalam keabadian, kebenaran membatu. Keluarga aktivis korban penculikan pada tahun 97 dan 98 berusaha mencari tahu nasib keluarga mereka dan mencari siapa dalang di balik penculikan itu. Diyakini salah satu kendala mangkraknya penanganan kasus penculikan karena lambatnya respon dari pejabat publik yang memiliki otoritas. 16 tahun sudah reformasi bergulir, namun kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjelang reformasi belum juga terungkap. Berbagai upaya dilakukan para keluarga korban untuk mencari kejelasan nasib anggota keluarganya yang menjadi korban penculikan tak juga membuahkan hasil. Sementara pemerintahan Presiden SBY yang diharapkan mampu mengungkap dalang di balik kasus ini tak juga bergerak meski hampir 10 tahun memimpin. Harapan satu-satunya para keluarga aktivis korban hilang tinggal pada pemerintahan baru yang terbentuk pasca Pilpres 9 Juli mendatang. Para anggota keluarga aktivis korban hilang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia pun akhirnya bersikap. Mereka menolak Prabowo Subianto sebagai Capres 2014 karena diyakini terkait penghilangan paksa aktivis. Mereka memilih mendukung Capres Jokowi karena dalam visi dan misinya berjanji menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu termasuk orang hilang. Karena ini pemilihan calon presidennya itu Prabowo, yang memang betul-betul terlibat kasus pelanggaran HAM berat, terutama peristiwa tragedi Mei 98. Kami sebagai orang tua tidak menerima kalau mereka mengajukan sebagai wapres. Akan tetapi selesaikan dulu permasalahannya, karena Prabowo memang betul tersangkut. Pengamat militer Jaleswari Pramowardani menyebut salah satu kendala mangkraknya penanganan kasus penculikan aktivis 9798 karena lambatnya respon dari pejabat publik yang memiliki otoritas. Selain itu, sosok Prabowo yang diduga terlibat dalam kasus penculikan memperoleh hak istimewa dengan tidak diadili di mahkamah militer. Misalnya Komnas HAM seperti apa, kemudian bagaimana Pak SBY misalnya, dulu kan bagian dari perwira DKP itu sendiri. Jadi ini adalah hal yang saya khawatirkan bahwa seandainya ini adalah seperti berita-berita yang seliweran di ruang publik kita dan tanpa respons yang jelas, ini akan menguap lagi gitu. Pantas jika keluarga aktivis korban hilang berharap banyak pada Capres Jokowi, apalagi masa 16 tahun tidak pendek untuk mengetahui nasib anak, adik, kakak, suami mereka yang hilang. Tim Liputan Metro TV. Kesaksian para jenderal anggota Dewan Kehormatan Perwira yang menyatakan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto bertanggung jawab atas penculikan aktivis di tahun 98 dianggap bisa menjadi bukti baru pengungkapan kasus pelanggaran HAM. Apalagi Maijen Purnawirawan Kiflan Zain mengaku mengetahui keberadaan 13 korban yang masih hilang. Bermula dari pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan, Maijen Purnawirawan TNI Kiflan Zain bahwa dirinya mengetahui secara pasti ke-13 korban hilang dalam peristiwa 98. Kemudian dilanjut dengan beredarnya surat Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang merekomendasikan pemberhentian Letjen TNI Prabowo Subianto dari militer tahun 98 karena dianggap bertanggung jawab atas penculikan aktivis. Sejumlah jenderal anggota Dewan Kehormatan Perwira yang menandatangani surat pun membenarkan Prabowo memang bertanggung jawab atas penculikan. Di antaranya Jenderal Purnawirawan Wiranto, Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi,
dan Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar. Pengamat militer Jaleswari Pramodawardhani menilai pernyataan para petinggi jenderal dan isi surat DKP seharusnya bisa menjadi bukti untuk pengungkapan kasus pelanggar HAM. Kalau semua para jenderal mengatakan bahwa Bapak Prabowo terlibat pada aksi penculikan, terus tindakan selanjutnya apa gitu? Bahwa Bapak Prabowo pernah ditanda kutip dihukum dengan diberhentikan dari dinas kemiliteran aktif, itu iya, tetapi itu baru sanksi administratif gitu. Tetapi kalau misalkan apa yang dikatakan oleh Pak Wiranto dan beberapa jenderal lainnya itu bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan, ini kan belum mendapatkan hukumannya gitu. Alih-alih ditindaklanjuti, bergulirnya kasus ini malah berujung tuduhan kampanye negatif. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu memanggil Wiranto untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait kasus ini. Saya nggak ikut perdebatan, tapi ikut terlibat nama saya di sana. Dan harus menjawab, ya, kalau tidak saya jawab, ada sesuatu yang hilang dari perdebatan itu. Penculikan itu, atau aksi penculikan oleh oknum, ya, saya katakan oknum, ya, Kopassus Angkatan Darat, itu dilakukan pada medio Desember tahun 1997 sampai dengan Maret 1998. Bukti-bukti semakin menguat, tinggal menunggu pihak yang berwenang untuk membuat kasus pelanggaran HAM 98 menjadi terkuak. Tim Liputan Metro TV. Penculikan 13 aktivis yang hilang hingga kini belum jelas nasibnya masih menimbulkan tanya, termasuk terhadap janji Presiden yang kini belum terrealisasi. Presiden terpilih 2014 pun mendapat warisan buruk terkait penuntasan masalah hak asasi manusia. Berikut kami hadirkan petikan wawancara Afiani Malik dengan Putri Wijitukul dan Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia tentang nasib keluarga dan janji penuntasan kasus HAM yang belum terpenuhi. Dari lingkungan pergaulan di teman-teman sekolah, ada satu teman yang kayak jadi kompor gitu, kayak merovokatori, bilang gak usah temenan sama Nganti. Aku waktu SD kan dipanggil Nganti. Dia itu bapaknya buron loh, kata bapakku, kayak gitu. Mereka nggak merasa punya masalah sama saya, tapi mereka dengan jujur ngomong, Wani maaf ya, mulai hari ini ibuku nggak bolehin aku main sama kamu, soalnya kata ibu aku bapak kamu penjahat. Dan memang ibu saya tidak mendoktrin saya untuk bapak kamu orang benar. Ibu saya sudah tidak kuat menahan segalanya di kepala dia sendiri, dan pada akhirnya ibu saya tumbang. Ibu saya sempat masuk rumah sakit jiwa karena terlalu depresi dengan masalah ini, dan kemudian ya saya dengan adik saya pontang-panting sendirian. Dari situ ketika ibu saya sakit, keluar segala unek-unek dia soal bapak saya, dan saya semakin yakin bahwa apa yang dulu ibu katakan, bahwa jangan pernah peduli omongan orang soal bapak kamu tanpa kamu tahu kebenaran dari yang mereka bilang. Kamu percaya aja dari apa yang kamu lihat soal bapak kamu. Yang saya kira untuk jika itu terjadi di saat ini, itu konyol sekali gitu loh. Saya menganggap bahwa mekanisme pengadilan yang dalam Indonesia pengadilan HAM ini sangat penting untuk menangani kasus ini. Karena bahayanya ketika kasus penghilangan orang secara paksa yang dalam penyimpulan Komnas HAM masuk dalam kategori pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak diadili, dia akan menimbulkan atau memberi pesan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan ini boleh ditolerir. Karena pada kenyataannya pelakunya tidak dihukum.
message-nya, pesannya bisa seperti itu. Dan ini sangat berbahaya. Dan ironisnya, kalau ini benar-benar terjadi dalam konteks Indonesia, kemudian bukan hanya bahwa pelakunya tidak dihukum, tetapi pelakunya bahkan diberi award, dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dari mulut kami tidak keluar hal-hal yang besar. Masing-masing berbicara tentang keinginannya yang sederhana dan masuk akal. Kita berbicara soal Wujituko, saya teringat satu kalimat, hanya ada satu kata, lawan. Bagaimana syair-syair dan kata-kata ini terus menjadi penyemangat bagi keluarga terus berjuang. Saya menyikapi itu dengan dulu ketika saya masih kecil, memang itu kata-kata itu sudah tergaung. Kemudian banyak orang bilang hanya ada satu kata lawan kayak gitu, tanpa mereka tahu siapa sebenarnya yang mengawali itu kayak gitu. Dan kemudian yang awalnya saya hanya tahu itu sebagai kayak ya kayak gitu. Bagi saya makna lawan itu sendiri bukan hanya ada satu kata lawan, tapi kamu ngelawan yang ngawur. Tapi bagi saya yang dimaksud lawan itu adalah ketika semua orang berusaha membungkam kamu untuk agar kamu tidak bisa mengatakan apa yang seharusnya itu penting untuk kamu katakan, dan sebenarnya itu berguna untuk keselamatan banyak orang, misalnya kayak gitu. Berguna untuk menyelamatkan sesuatu yang itu sudah di ujung tanduk. Saat ini selama 6 tahun kami belum berhenti mencari keadilan. Ada banyak janji yang diucapkan oleh SBY yang tidak direalisasikan di bidang hak asasi manusia. Satu yang saya pikir diketahui banyak orang adalah tentang pembunuhan Cak Munir. Dan salah satu kesimpulan kami terkait penyelesaian pelanggaran HAM di bawah rejim SBY adalah bahwa waktu SBY sudah habis. Kemarin kami masih percaya kepada Presiden SBY, tetapi hari ini kami sudah tidak percaya lagi. Karena peninggalan dia bukan peninggalan yang baik, legasi SBY bukan legasi yang baik, maka legasi yang baik itu kemudian menjadi tugas pemerintahan setelah dia. Persoalannya adalah siapakah yang akan menjadi presiden, pemimpin berikutnya sebagai hasil Pilpres 9 Juli yang akan datang. Nggak akan ada sebuah perubahan kalau bukan dari kita sendiri yang ngomong terus ke orang tentang hal yang kita yakini benar.